Pada suatu malam yang sunyi, di tengah megahnya istana kekhalifahan, seorang pemimpin besar sedang duduk sendiri di ruang kerjanya. Di hadapannya terdapat tumpukan surat dari berbagai wilayah. Ada laporan tentang rakyat miskin, persoalan perdagangan, hingga urusan pemerintahan yang harus segera diselesaikan. Pemimpin itu adalah Umar bin Abdul Aziz, sosok yang sering dijuluki sebagai Khalifah kelima karena keadilan dan ketakwaannya. Meski menjadi pemimpin salah satu wilayah terbesar di dunia saat itu, Umar hidup jauh dari kemewahan. Malam itu, ia bekerja ditemani sebuah lampu minyak yang menyala di atas meja. Tiba-tiba, seorang tamu datang. Tamu tersebut bukan pejabat, bukan pula utusan negara. Ia adalah seorang sahabat lama Umar. Setelah dipersilahkan masuk, mereka memulai perbincangan. Namun, ada suatu hal yang membuat sang sahabat heran. Begitu pembicaraan berganti dari urusan negara menjadi percakapan pribadi, Umar segera memadamkan lampu yang sedang menyala. Lalu, ia menyalakan lampu lain yang lebih kecil. Sahabatnya kebingungan. "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau memadamkan lampu itu lalu menyalakan lampu yang lain?" Umar tersenyum. Kemudian, ia menjawab, "Lampu yang pertama dibeli dengan uang negara, sedangkan aku mengurus urusan rakyat. Aku berhak menggunakannya. Tetapi, saat aku berbicara tentang urusan pribadi denganmu, aku tidak ingin menggunakan fasilitas milik rakyat, walaupun hanya setetes minyak." Sang sahabat pun terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di hadapannya duduk seorang penguasa yang wilayah kekuasaannya membentang luas. Namun, ia begitu takut mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bahkan, hanya minyak lampu yang nilainya tidak seberapa. Keesokan harinya, Umar kembali berkeliling melihat keadaan rakyat. Ia menemukan banyak pejabat hidup mewah, sementara masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Umar tidak tinggal diam. Ia mulai memperbaiki sistem pemerintahan. Tunjangan yang tidak perlu dipotong, penyalahgunaan jabatan diberantas, harta yang diperoleh secara tidak adil dikembalikan ke kas negara. Banyak orang tidak menyukainya. Sebagian pejabat merasa terganggu, sebagian orang kaya merasa kehilangan kenyamanan. Namun, Umar tidak mundur. Ia lebih takut kepada Allah daripada kehilangan dukungan manusia. Suatu hari, istrinya berkata, "Wahai Umar, dahulu sebelum menjadi khalifah, hidup kita jauh lebih nyaman." Memang benar, sebelum menjadi pemimpin, Umar dikenal sebagai bangsawan yang hidup berkecukupan. Pakaiannya mahal, rumahnya mewah, kehidupannya sangat nyaman. Namun, setelah menjadi khalifah, ia memilih hidup sederhana. Ia tidak ingin memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Umar menjawab dengan tenang, "Jika aku memilih dunia, mungkin aku akan hidup nyaman beberapa tahun. Tetapi, jika aku memilih ridho Allah, semoga aku hidup bahagia selamanya." Hari demi hari berlalu. Keadilan Umar mulai terasa di seluruh negeri. Pajak dikelola dengan baik, korupsi ditekan, hak rakyat diperhatikan, kemakmuran meningkat. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Umar sangat sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat drastis. Apa rahasianya? Bukan karena Umar memiliki teknologi canggih, bukan karena negaranya memiliki kekayaan tak terbatas, tetapi karena ia memulai perubahan dari dirinya sendiri. Ia jujur ketika tidak ada yang melihat. Ia amanah ketika memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Ia takut kepada Allah lebih daripada takut kehilangan jabatan. Suatu malam, Umar menangis saat dalam sholatnya. Seorang pelayan mendengar isaknya. Setelah selesai sholat, pelayan itu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis?" Padahal saat itu, Umar adalah orang yang paling berkuasa di negeri tersebut. Namun, jawabannya sungguh mengejutkan.
Aku takut jika rakyatku lapar, sedangkan aku tidak mengetahuinya. Aku takut jika ada rakyatku yang terzalimi, sedangkan aku tidak bisa membelanya. Aku takut Allah meminta pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan kepadaku. Lihatlah, banyak orang ingin mendapatkan jabatan karena melihat kehormatannya, tetapi Umar melihat kepemimpinan sebagai tanggung jawab yang akan dipertanyakan di hadapan Allah. Tidak lama setelah itu, Umar jatuh sakit. Saat ajal mendekat, ia tidak meninggalkan istana Mekah untuk keluarganya. Ia tidak meninggalkan gunungan emas. Ia tidak meninggalkan kekayaan yang luar biasa. Yang ia tinggalkan adalah nama baik, keadilan, dan teladan yang dikenang hingga berabad-abad kemudian. Hari ini, banyak orang mungkin tidak tahu siapa orang terkaya pada zamannya, tetapi dunia masih mengenang Umar bin Abdul Aziz. Bukan karena hartanya, bukan karena kekuasaannya, melainkan karena integritasnya. Hikmah yang dapat diingat, orang besar bukanlah orang yang memiliki kekuasaan besar, tetapi orang yang tetap jujur ketika memiliki kesempatan untuk berbuat curang. Dari Umar bin Abdul Aziz kita belajar, jabatan adalah amanah, bukan kesempatan memperkaya diri. Kejujuran dimulai dari hal-hal kecil. Perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri. Takut kepada Allah membuat seseorang berani berbuat benar. Dan warisan terbaik adalah bukan harta, melainkan akhlak dan keteladanan. Dan satu kalimat yang layak diingat sepanjang hidup. Ketika tidak ada manusia yang melihatmu, ingatlah, Allah akan selalu melihatmu dimanapun keberadaanmu. Sekian storytelling dari saya. Semoga bisa diambil sedikit manfaatnya. Terima kasih.